Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah skripsi khusus bab 3 guys, jurusan Ekonomi Islam. Nah, untuk kalian yang belum melihat bab 2-nya, bisa lihat di video yang berikut ini, kami tampilkan di atas ini ya. Karena kalau kalian belum lihat bab 2 tiba-tiba lihat bab 3 akan nanti bingung ya. Oke, tapi kalian semua yang belum subscribe, saya ingatkan untuk segera subscribe. Sekarang juga tekan subscribe dan tanda loncengnya agar kalian selalu update info cara mengerjakan skripsi yang simple banget dan segera diwisuda. Oke guys, langsung saja kita simak video yang satu ini. Oke teman-teman, lanjut kita akan membahas tentang bab 3 ya. Bab 3 atau disebut sebagai metode penelitian atau juga kerangka penelitian. Nah, pada bab 3 kali ini disebut sebagai metode penelitian ya teman-teman. Bab 3 di sini dibagi menjadi 6 subbab, 6 bagian. Yang pertama, bagian A ada jenis penelitian. Jadi jenis penelitiannya itu apa? Jenisnya ya. Lalu B, jenis dan sumber data. Nah, jadi di sini jenisnya dan sumbernya, tapi data. Nah, seperti itu. Lalu bagian C, populasi dan sampel. Sampel yang diambil populasinya. Lalu D, teknik pengumpulan data. Nah, tekniknya nanti seperti apa. Lalu E, variabel dan pengukuran penelitian. Lalu F, teknik pengolahan dan analisis data. Jadi pengolahan data seperti apa, dianalisnya bagaimana. Nah, seperti itu. Kita bahas satu persatu teman-teman. Oke, bagian A ada jenis penelitian ya. Nah, untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian apa? Kuantitatif. Nah, kuantitatif ini disebut juga sebagai metode positivistik. Nah, karena apa? Berlandaskan pada filsafat positivisme. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis ya. Oke, lalu yang B untuk jenis dan sumber datanya. Yang pertama ada data primer. Nah, data primer itu diambil dari apa? Diambil menggunakan kuesioner ya teman-teman. Dari siapa? Dari KSEI Forsey Win Wali Songo. Nah, jadi diberikan kuesioner untuk diisi atau untuk ditanya, dicentang-centang atau seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kuesioner ini biasanya model pertanyaan bisa, atau model pernyataan yang akan dipilih bisa juga. Lalu yang bagian kedua, data sekunder teman-teman. Nah, data sekunder ini adalah data tambahan. Primer kan yang utama ya. Lalu ada data tambahannya, bisa dari pihak lain juga bisa. Nah, ini berupa apa? Biasanya berupa catatan atau foto KSEI Forsey. Nah, bisa. Jadi catatan yang dimiliki oleh KSEI itu adalah data-data sekunder. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian C teman-teman. Ada namanya populasi dan sampel ya. Jadi populasinya berapa, lalu sampel itu yang diambil nanti untuk penelitian itu berapa teman-teman. Nah, untuk populasi di penelitian ini adalah anggota KSEI Forsey Win Wali Songo Semarang yang berjumlah 137 orang ya. Nah, dari 137 orang tersebut nanti akan diambil sampel. Nah, untuk sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Nah, purposive sampling itu apa sih? Purposive sampling itu adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, purposive kan tujuannya. Purpose dia itu samplingnya dengan purpose, dengan tujuan tertentu, pertimbangan tertentu. Nah, dari 137 orang tadi cuma diambil 50 responden. Nah, separuh lah, nggak sampai setengahnya lah ya, berarti nggak sampai setengah. Oke, lanjut ke bagian D. Ada teknik pengumpulan data di sini. Nah, menggunakan 3 tahapan teman-teman. Yang pertama bisa dari observasi. Nah, observasi itu apa? Observasi itu adalah mengobservasi, melihat, memantau, berkeliling, ikut serta, itu istilahnya teman-teman ya. Jadi peneliti bertindak sebagai observer partisipasi aktif. Nah, peneliti di sini ikut melakukan apa yang dilakukan oleh responden tetapi belum sepenuhnya lengkap. Nah, jadi masih ada kekurangan. Jadi ikut penelitian, ikut terjun langsung, itu mengobservasi, namanya observasi. Lalu bagian kedua ada namanya kuesioner. Nah, kuesioner atau juga disebut angket teman-teman. Sudah dijelaskan sebelumnya, ini bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan tertulis. Nah, yang sifatnya tertutup, terbuka atau semi terbuka kepada responden untuk dijawab. Jadi sifatnya terserah di sini ya. Oke, lalu bagian ketiga ada dokumentasi teman-teman. Dokumentasi ini bisa disebut juga sebagai foto-foto, pendataan, atau mengambil sumber-sumber dari buku, jurnal ilmiah. Nah, seperti itu bisa jadi. Bagian E adalah variabel dan pengukuran penelitian. Nah, untuk variabelnya sendiri
dibagi menjadi dua teman-teman. Ada variabel terikat atau Y. Nah, yaitu keputusan mahasiswa di sini ya. Jadi variabel yang terikat di sini. Jadi yang memang dia itu punya terikatan, berpengaruh gitu. Kalau yang lain berubah, dia ikut berubah seperti itu. Karena kan untuk di judul keputusan mahasiswa itu berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa, seperti itu bagian terakhir. Yang belum lihat bisa lihat di video yang sebelumnya lah. Oke, lalu yang bagian kedua ada variabel bebas. Tadi sudah terikat, lalu yang kedua yang bebas. Nah, ini yang mempengaruhi teman-teman. Apa itu? Literasi keuangan syariah atau X1, lalu syariah governance atau X2. Nah, seperti itu. Oke, lalu untuk pengukurannya sendiri menggunakan skala Likert teman-teman. Nah, skala Likert itu sering digunakan untuk penelitian seperti berupa kuesioner gitu teman-teman. Jadi kuesioner ya, ada keterangannya, biasanya itu formatnya ada 5 teman-teman. STS itu sangat tidak setuju, lalu TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, model skala Likert ini sering dipakai oleh teman-teman saat penelitian ya. Oke, lanjut bagian F teman-teman, ada namanya teknik pengolahan dan analisis data. Nah, setelah didapatkan datanya juga harus tahu ya cara ngolahnya gimana, cara nganalisanya gimana. Untuk yang pertama, teknik pengolahan data kita bahas terlebih dahulu ya. Ada 4 metode yang digunakan di sini. Ada 4 macam pengolahan data. Yang pertama, di editing dulu. Nah, editing itu apa? Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Nah, jadi diedit gitu, dikoreksi, diubah, diedit maksudnya diubah itu diperbaiki. Ada yang salah apa tidak kan dicek, dikoreksi ya. Oke, lalu yang kedua coding. Nah, coding ya. Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Nah, jadi dikode teman-teman, dikasih kode isyarat. Nah, bisa dalam bentuk angka atau diberi huruf juga bisa. Nah, setelah diedit, dikoding, lalu bagian ketiga ditabulasi. Tabulasi dari kata tabel. Nah, jadi pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Jadi setelah diedit, diberi kode-kode lalu dimasukkan dalam bentuk tabel. Oke teman-teman. Lalu bagian keempat ada pemberian skor ya atau nilai. Ini paling akhir ya. Jadi setelah dalam bentuk tabel, nah responden dapat memilih jawaban yang diberi skor mulai dari skor terendah hingga tertinggi. Nah, seperti dibahas mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa seperti itu. Oke, lalu untuk metode analisis datanya di sini menggunakan 4 jenis ya, teman-teman. Ada uji instrumen penelitian, lalu uji asumsi klasik juga ada, lalu bagian ketiga uji hipotesisnya, uji dugaannya, lalu bagian ketiga tadi ya, lalu bagian keempat ada regresi linear berganda. Oke teman-teman, kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Yang pertama untuk uji instrumen penelitian itu sendiri dibagi menjadi 2 teman-teman ya. Yang pertama ada uji validitas. Nah, validitas itu apa? Uji validitas itu untuk mengetahui ya valid atau tidaknya item-item pertanyaan yang terangkum dalam kuesioner. Nah, jadi valid itu maksudnya benar gitu loh, benar atau tidak, cocok atau tidak gitu ya, validitas. Sering ya kata valid itu, silahkan cari di KBBI bisa valid katanya. Lalu untuk yang kedua uji reliabilitas teman-teman. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, jadi untuk mengetahui konsistensinya, keteraturannya seperti itu. Lalu bagian yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, di sini dibagi menjadi 4 macam teman-teman. Yang pertama uji normalitas. Nah, pengujian yang dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi ya, penyebarannya normal atau diambil dari populasi yang normal seperti itu. Jadi normal atau tidak penyebarannya. Lalu yang kedua uji autokorelasi. Nah, autokorelasi, korelasi kan hubungan ya. Jadi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pada model regresi teman-teman, nanti ada jika D kurang dari DL dan seterusnya, ada seperti itu nanti ya. Lalu untuk yang bagian ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, ini untuk mengetahui adanya hubungan linear antara variabel bebas ya X
dalam model regresi ganda. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lalu yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Nah, sedikit sulit kata-katanya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi. Nah, ada penyimpangan atau tidak. Nah, dalam model regresi ini harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Nah, jadi sebenarnya harus tidak ada ini. Heteroskedastisitas nanti itu tidak ada setelah dilakukan penelitian. Nah, seperti itu. Harusnya seperti itu, ada rumusnya sendiri ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada uji hipotesis teman-teman. Di sini dibagi menjadi 3 macam ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Ada uji T atau uji parsial. Nah, untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya apakah bermakna atau tidak. Nah, jadi pengaruhnya itu bermakna, berarti atau tidak berarti, seperti itu dilakukan uji T ya. Oke, lalu bagian kedua ada namanya uji F atau uji serempak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Jadi pengaruhnya itu secara bersama-sama ataukah tidak, seperti itu. Jadi kan namanya uji serempak ya, makanya serempak kan bersama-sama. Oke, lalu bagian ketiga ada uji R square atau R2 ya, R2. Nah, uji ini untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi seberapa besar sih menjelaskan variabelnya itu seberapa besar untuk independen ke dependen. Oke, lalu lanjut ada yang namanya regresi linier berganda teman-teman. Jadi regresi linier berganda ini bagian ke berapa tadi ya? Bagian keempat ya. Oke, suatu analisis regresi ini dengan menggunakan 2 atau lebih variabel independen. Nah, formulasinya atau rumusnya biasanya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Nah, untuk Y sendiri itu teman-teman adalah variabel dependen ya. Jadi A konstanta, untuk B1 koefisien regresi X1 ya, dikali X1 per koefisien regresi X1 ya, maksudnya B1 X1 jadi koefisien regresi X1 nya, lalu B2 X2 koefisien regresi X2 nya ya teman-teman, lalu ditambah E itu residualnya atau errornya, seperti itu. Jadi ini model perhitungan terakhirnya dengan regresi linier berganda. Oke, semoga kalian paham ya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat skripsi bab 3-nya tadi, ekonomi Islam? Kalian bingung? Kalian masih kesusahan? Masih bingung di metode? Masih bingung cara menulis langkah? Atau apapun itu? Kalian silahkan tanya-tanya di kolom komentar, bisa di bawah. Oke? Lalu kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share teman-teman ya. Bagikan ke semua teman-teman kalian semua. Bagikan via WA, via IG, macam-macam bagikan. Oke? Jangan lupa beri like jika kalian suka. Salam dari kami, salam ilmuwan menggoda.